beberapa orang merasa seperti kembali ke situasi awal pandemi COVID-19. Berbagai ketidakpastian muncul, terlebih angka kasus COVID-19 pun semakin naik, Tribuners. Nah, salah satu penyebab stres ini adalah karena banyaknya berita duka akibat COVID-19. Jadi kita setiap lihat handphone, setiap lihat berita, pasti selalu ada kabar duka dari keluarga atau dari kerabat dekat atau mungkin dari kalangan artis juga banyak ya, Tribuners. Nah, hal ini tanpa disadari ini memicu stres pada diri kita di tengah-tengah masa PPKM ini juga ya, Tribuners. Nah, meluangkan waktu jeda dan memilih sumber informasi terpercaya menurutnya dapat menjadi cara untuk mengatasi stres yang memungkinkan dirasakan di situasi PPKM darurat ini. Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC, stres termasuk di situasi pandemi seperti saat ini dapat memunculkan sejumlah respon. Seperti yang pertama ada rasa takut, marah, sedih, khawatir, mati rasa hingga frustasi. Yang selanjutnya ada perubahan dalam nafsu makan, energi, atau ketidaktertarikan pada ini ya, yang biasanya kita suka terus kita jadi nggak suka kayak gitu contohnya. Jadi nggak mood, pokoknya gitu Tribuners. Terus selanjutnya ada kesulitan berkonsentrasi atau membuat keputusan. Ada juga kesulitan tidur atau mengalami mimpi buruk. Terus ada reaksi fisik seperti sakit kepala, nyeri tubuh, gangguan pencernaan hingga ruam pada kulit. Masalah kesehatan kronis dan mental yang semakin parah juga Tribuners. Ini bisa ditimbulkan karena kita stres ya. Terus ada juga peningkatkan konsumsi tembakau, alkohol, atau substansi lain. Ya, betul banget. Biasanya orang-orang pada larinya ke situ ya, Tribuners. Mengalami stres di masa pandemi sangatlah alami, Tribuners. Namun, stres yang berkepanjangan dan berlebihan bisa berkembang menjadi burnout atau depresi. Untuk itu, penting untuk mengenali stres yang kita alami dan mengelolanya agar tidak terjadi berkepanjangan. Nah, cara mengatasi stres yang pertama nih, Tribuners, ada mengambil jeda. CDC menekankan pentingnya untuk mengambil jeda di tengah banjir informasi tentang COVID-19 seperti saat ini, termasuk menonton, membaca, atau mendengar berita-berita tentang COVID-19. Nah, mendapatkan informasi adalah hal yang baik, namun mendengarkannya terus-menerus juga bisa menimbulkan kejenuhan atau emosi lainnya. Ini bener banget Tribuners, jadi kalian emang harus healing ya dari berita-berita yang membawa-bawa kematian angka COVID-19, karena itu kayak mengintai kita terus gitu loh Tribuners. Jadi sebaiknya kalian harus pintar-pintar memilih informasi di dalam sosial media. Gitu. Terus yang kedua ada merawat tubuh kita. Cobalah lebih mempedulikan kondisi tubuh kita. Perhatikan apakah ada bagian-bagian tubuh yang terasa sakit atau tidak nyaman. Kita bisa mulai mengenal kondisi tubuh kita dengan melakukan meditasi atau latihan kesadaran. Nah, itu adalah contoh ini ya, positive vibes-nya ya Tribuners. Buat kita ada di rumah di tengah-tengah masa PPKM, kita juga harus mementingkan kondisi tubuh kita sendiri. Karena kan kita banyak gabutnya di rumah. Selain itu kita juga buat menghindari rasa stres, jadi kita harus paling enggak kita mempedulikan diri kita sendiri. Jangan sampai kita mempedulikan orang lain, tapi diri kita yang keteteran, gak kerawat kayak gitu. Yang selanjutnya ada melakukan hal yang kita suka. Nah, bahkan para orang-orang sukses sekalipun punya cara masing-masing dalam mengatasi stres. Penelitian lainnya juga dilakukan National Library of Medicine juga menunjukkan bahwa melakukan aktivitas santai secara teratur dapat mengelola perasaan negatif seperti stres. Bisa dicoba ya Tribuners di rumah. Yang selanjutnya ada terhubung dengan orang lain. Nah, ini di masa PPKM biasanya kan kita ketemu orang lain. Terus kita biasanya ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong. Tapi karena kita PPKM, kita berhubungnya lewat virtual. Atau bisa aja kita saling kirim makanan Tribuners. Kan sekarang kan lagi zaman ikoy-ikoyan tuh ya. Jadi kita bisa nih kirim makanan ke orang yang kita sayang atau ke orang yang membutuhkan kayak gitu contohnya. Yang selanjutnya ada kontrol hal yang kita bisa Tribuners. Nah, ingatlah bahwa tidak semua hal yang kita bisa itu bisa kita kontrol gitu, karena termasuk banyak hal yang membuat kita takut dan cemas itu adalah situasi di tengah pandemi ini, ya benar banget. Menurut mental health, kita bisa menyusun sebuah perencanaan untuk mulai mengelola hal apa aja yang bisa kita kontrol dan tidak. Jadi kalian harus bisa memiliki rencana baru. Setelah PPKM ini kalian harus bertindak apa aja untuk
bisa mengembangkan diri kalian. Itu jauh lebih positif Tribuners daripada kita cuman tidur-tiduran di rumah, cuman nggak tahu mau ngapain di rumah, ngeplay apa gitu. Mending kita kayak mengasah otak kita buat kita cari-cari referensi atau cari-cari usaha buat kita kelola ke depannya. Gitu Tribuners. Yang terakhir ada fokus pada masa kini. Pandemi mungkin membuat masa depan terasa begitu tidak pasti. Yes, benar. Tapi kita bisa melakukan yang terbaik untuk hari ini. Jadi cobalah tetap fokus pada masa kini. Meditasi, kesadaran bisa membantu pikiran kita untuk kembali fokus ke masa kini. Ya Tribuners, itu tadi cara-cara mencegah stres di tengah masa PPKM ya. Jangan sampai kalian stres terus jadinya kalian berbuat hal yang negatif atau yang di luar nalar ya Tribuners. Kalian bisa coba hal-hal yang ke-6 tadi yang udah Memes sebutin di atas. Siapa tahu bisa membantu kejenuhan atau kegundahan hati kalian di tengah-tengah PPKM ini yang nggak tahu bakal diperpanjang atau enggak. Gitu ya Tribuners, jangan lupa buat terus dengerin Tribunnews Podcast di Spotify dan YouTube channel tribunnews.com. Saya Memes pamit undur diri, sampai jumpa.